Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan, kita percaya kuasa Roh Kudus bekerja secara tidak terbatas. Firman Tuhan yang hidup yang akan memberikan kita kelepasan, yang akan memberikan kita kebebasan, yang akan memberikan kita kesembuhan. Dan firman Tuhan yang hidup yang akan memberikan kita kemerdekaan. Oleh karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat saat ini Tuhan, kami sangat percaya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus bekerja dengan sungguh dan tak terbatas pada saat ini Tuhan. Berikanlah firman-Mu Tuhan, buat kami mengerti dan bawa kami masuk ke dalam tujuan dan destinasi Tuhan yang semula dalam kehidupan kami. Darah-Mu Tuhan Yesus tercurah bagi kami, sehingga hati kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, menjadi tanah yang subur, dan kami menghasilkan buah dan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini adalah dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya akan membacakan firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu lari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, dan ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Haleluya. Tema kita pada saat ini adalah sama dengan tema sebelumnya, yaitu kegagalan yang menjadi kemuliaan. Dan di seri kedua ini kita akan membahas bagaimana kegagalan yang Tuhan ubah menjadi kemuliaan. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca dari Lukas 15 mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang, ada 3 tokoh. Pertama adalah Bapa yang menggambarkan sebagai Bapa surgawi.
Yang kedua adalah anak sulung yang menggambarkan seorang anak yang hidupnya baik-baik saja, tidak melakukan dosa, mentaati perintah Tuhan, mentaati perintah bapaknya, dan sering diilustrasikan sebagai gambaran orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat. Dan yang ketiga adalah anak bungsu yang menggambarkan kehidupan anak yang berdosa, yang menyadari hidupnya telah berdosa dan mau datang kepada Bapa dan mengakui segala dosa kesalahannya, dan yang membutuhkan belas kasih dari bapaknya dan kemurahan bapaknya. Haleluya. Roma 3 ayat 10 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jika kita menyadari bahwa di dunia ini tidak ada seorang yang pun yang benar, maka kita sangat membutuhkan anugerah Tuhan. Maka kita sangat membutuhkan tuntunan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari, di mana kita terus disempurnakan dalam kasih-Nya. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau dibentuk dan disempurnakan oleh kasih-Nya, oleh firman-Nya, dan oleh darah-Nya yang menyucikan kita. Efesus 1 ayat 4 firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Kembali kepada pembacaan firman kita pada saat ini mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Saat anak yang bungsu ini meminta harta warisan kepada bapaknya sedangkan bapaknya masih hidup, dan bapaknya memberikan kepada anaknya, dan kemudian anak yang bungsu ini pergi meninggalkan bapaknya dan berfoya-foya. Pada suatu kejadian terjadi kelaparan dan akhirnya menjadikan anak ini tidak memiliki apa-apa. Pada saat itu anak itu saking laparnya, dia sedang mengais untuk mendapatkan makanan ampas dari babi, itu pun dia tidak mendapatkan. Kemudian dia mengingat bahwa di rumah bapaknya segala sesuatu terpenuhi, di rumah bapaknya segala sesuatunya ada. Kemudian dia sadar dan dia beritikat, dia mau untuk datang kepada bapaknya. Dan dia berpikir, saya mau jadi upahan bapak saja. Artinya mau menjadi pesuruh buat bapak karena dia telah berdosa kepada bapak. Pada saat anak ini datang kepada bapak, saat bapak melihat anaknya datang dari kejauhan dan bapak mendapatkan anak, bapak dikatakan firman Tuhan mengatakan bapak berlari mendapatkan anaknya. Demikianlah bapak kita itu bapak surgawi. Bapak tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Sesungguhnya kitalah yang meninggalkan dia karena kita merasa kita telah berdosa. Kita menikmati kehidupan dunia ini, kita menikmati dosa ini, kita menikmati indahnya dunia ini, sehingga pada saat kita mau kembali kepada dia, kita merasa kita orang yang berdosa. Tuhan mau kita, jika menyadari, jika telah sadar akan kehidupan yang telah salah, kehidupan kita yang penuh dengan dosa, kita datang kepada dia. Karena Tuhan pasti akan, Bapa surgawi pasti akan menangkap kita, menjemput kita. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala kejahatan kita. Tidak dikatakan Bapa akan mengampuni sebagian dari dosa kita, hanya dosa A dan dosa B, dosa C dan seterusnya tidak diampuni. Tetapi firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kejahatan kita dan menyucikan kita. Demikianlah gambaran anak bungsu ini adalah gambaran kita orang-orang percaya yang sesungguhnya kita harus datang kepadanya memohon pengampunan setiap hari kepada Tuhan. Seperti tadi yang disampaikan, dikatakan di Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sehingga pada saat kita melihat ada orang yang berjatuh dalam dosa, sehingga jika kita melihat ada orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, adakah kita juga berusaha menangkapnya? Adakah kita seperti Bapa mengasihi mereka? Terkadang dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan dunia ini, jika ada seorang anak yang salah, yang jahat, kemudian anak ini bertobat,
dan datang kepada bapaknya. Bapaknya gengsi, pada umumnya seperti itu. Bahasa dunianya menjaga image. Tetapi Bapa Surgawi menggambarkan, menyatakan dalam firman Tuhan yang kita baca, Bapa mendapatkan anaknya, berlari mendapatkan anaknya dan memeluk anaknya. Bahkan Bapa memberikan jubah yang terbaik kepada anaknya. Bapa memakaikan anaknya cincin dan sepatu. Bapa memberikan kembali jubah kerajaan, jubah kemuliaan kepada anaknya yang sungguh-sungguh bertobat. Cincin sebagai meterai dan sepatu yang menunjukkan sebagai warga di dalam kerajaannya. Demikianlah Tuhan mau untuk kita anak-anaknya. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, kali ini firman Tuhan berkata kembali kepada kita. Mari kita datang seperti anak bungsu ini. Tidak peduli seberapa dalamnya engkau telah jatuh. Tidak peduli seberapa bodohnya engkau mengulangi kesalahanmu. Selama engkau sadar, bertobat, dan kembalilah ke jalan yang benar. Dan jangan mengulanginya lagi. Sebab saat engkau mengambil keputusan untuk hidup benar, saat engkau memberikan dirimu kepada Tuhan sepenuhnya, dan saat engkau memberikan dirimu untuk diisi dan dipenuhi dengan firman Tuhan, dan engkau taat kepada suaranya, maka Roh Kudus akan memampukan engkau. Maka Roh Kudus akan memampukan engkau hidup di dalam kehendaknya, mencapai garis finishmu dalam kemuliaan. Tuhan mau bagi kita yang telah diselamatkan. Tuhan mau bagi kita yang telah dipulihkan, yang menjadi warga kerajaan surga, yang telah dipakaikan jubah kemuliaan, jubah kebenaran. Kita menjadi alat-alat Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Kita menjadi alat Tuhan untuk menangkap jiwa-jiwa bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan, satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Adakah kita bersorak-sorai dan memuji Tuhan dengan luar biasa saat kita melihat ada orang yang bertobat? Atau kita membicarakan di luar, wah dia kehidupannya dulu begini dan begitu dan begini. Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan anak-anaknya. Bahkan Rasul Petrus pun dikatakan saat dia menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali, Tuhan tidak pernah mengungkit kesalahan Rasul Petrus. Maka oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita mengingat-ingat kesalahan orang lain. Jangan pernah kita mengingat-ingat kejahatan apa yang telah diperbuat bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Seperti apa yang Tuhan telah teladani bagi kita dan contohkan bagi kita. Dan saat ini Tuhan mau kita menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Kita menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Membangun kerajaan surganya dalam kehidupan kita. Membangun kerajaan surganya di dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau hari ini kita telah diselamatkan, Tuhan juga mau kita menjadi alat Tuhan membawa berita keselamatan itu. Sehingga amanat agung disampaikan. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kegagalan yang dialami oleh anak bungsu membawa kepada kemuliaan. Kegagalan dan dosa yang begitu dalam yang dialami oleh anak bungsu diubah oleh Bapa Surgawi menjadi kemuliaan. Di mana Bapa mengenakan jubah kemuliaannya kembali, di mana Bapa mengenakan kembali kepada anaknya cincin dan memakaikan sepatu kembali kepada anaknya. Haleluya. Mari kita buka hati kita. Dan saat ini mari kita berdoa bersyafaat untuk jiwa-jiwa yang terhilang di sana. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang, untuk kita kembalikan, untuk dikembalikan kepada Bapa, pemilik kehidupan setiap anak-anaknya secara sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat saat ini Bapa. Kami menangkap pesan Tuhan. Kami mengerti apa yang Tuhan mau. Kami mengerti dan semakin mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, menyucikan kami dan menguduskan kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami telah menjadi anak-Mu yang telah Engkau pulihkan, kalau saat ini kami telah memakai kembali jubah kemuliaan, kebenaran dan ketaatan-Mu, kalau saat ini kami telah kembali memakai cincin-Mu yang Engkau berikan, kalau saat ini kami telah Engkau pakaikan kembali sepatu Tuhan, maka Tuhan jadikanlah kami menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan surga Tuhan. Siapapun yang saat ini mendengarkan Tuhan dan berdoa bersama saat ini Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pakai kami satu persatu Tuhan. Tilik hati kami Bapa. Lihat hati kami yang terdalam. Jadikan kami menjadi penjala manusia. Jadikan kami alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga Tuhan. Apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami, jadikan kami menjadi berkat dan terang di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh membawa dan memenangkan bagi Engkau Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga kami boleh percaya bahwa kasih Tuhan untuk semua umat manusia Tuhan, bahwa kami yang telah berdosa telah Engkau ampuni, kami yang berdosa Engkau telah sucikan dan kuduskan dengan darah Yesus Kristus. Kami yang telah hilang Engkau telah dapatkan kembali Tuhan. Sehingga kami pun berdoa dan meminta di dalam nama Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini masih terhilang. Bapa, kami merebutnya di dalam nama Yesus. Kami merebutnya bagi Engkau Tuhan. Dan kami memenangkannya bagi Engkau Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Perlengkapi kami dengan otoritas-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, menjadi alat Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita yang saat ini berdoa, Tuhan akan memakai setiap kita untuk menjadi alat Tuhan, untuk memenangkan memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Waktunya sudah dekat. Mari persiapkan. Mari lebih sungguh mencari kehendak Tuhan. Mari lebih sungguh dan lebih tenggelam dalam kebenaran firman Tuhan. Mari lebih sungguh hidup dalam kebenaran dan kekudusan di dalam Tuhan. Hidup di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang maha kudus, yang menanti-nantikan kita untuk kita datang kepadanya. Dia tidak pernah melepaskan tangannya. Dia selalu mengatakan dan mengulurkan tangannya kepada kita. Mari kita sambut dia. Shalom, Tuhan memberkati.